Kita lanjutkan belajar tentang dasar pemrograman menggunakan C# pada video yang ke-12. Kita akan belajar menggunakan pemilihan menggunakan perintah dari switch. Kita ke VS Code-nya. Kita siapkan foldernya untuk V12. Kemudian seperti biasa kita akan buatkan file projectnya. Kita akan masuk dulu ke V12. Kemudian kita buat projectnya. .NET new console, kemudian kita enter, kita tunggu sampai projectnya disiapkan. File projectnya sudah disiapkan, kita akan ke program.js. Di dalam sini kita akan menggunakan perintah dari switch. Kita akan buat sebuah variabel integer a, kemudian kita buat lagi integer b, kemudian kita buat lagi integer menu. Jadi kita akan isi integer a ini dengan 2, kemudian integer b ini dengan 3, kemudian integer menu ini dengan 1. Jadi kita sudah buat 3 variabel, integer a, integer b, kemudian ini menu. Di dalam sini kita tambahkan switch. Nah, di dalam switch ini kita akan memilih. Jadi pilihannya itu 1, 2, 3, 4. Jadi yang dipilih adalah menu. Jadi integer menu. Kemudian di dalam sini kita tambahkan case 1. Kemudian ini kita kasih titik 2. Kemudian ini kita akan buat break. Kemudian kita buat lagi case lagi. Kemudian ini case 2, titik 2 seperti ini. Kemudian break. Kita akan tambahkan lagi di bawahnya case 3, titik 2, kemudian kita isi dengan break, kemudian berikutnya lagi case 4, kemudian titik 2, kita isi dengan break seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya default ini kita buat console.writeLine, kita kasih buka kurung, menu tidak ada. Nah, seperti ini. Jadi di bawahnya default dia akan menampilkan console writeLine menu tidak ada. Kemudian di dalam case 1 jika memilih 1 kita akan isi dengan console.writeLine. Nah, kita isi di sini dengan A ditambah dengan B. Jadi A ditambah B. Jadi kita akan isi. Kemudian berikutnya kita akan buat lagi console.writeLine, kemudian ini adalah A dikurangi dengan B. Jadi kita nanti akan menggunakan untuk pemilihan kalkulator. Kalau pilihannya 1, dia akan menjalankan 1 ini. Kemudian kita buat lagi console.writeLine ini, kemudian A kali B seperti ini. Jadi tambah kurang kali, kemudian yang ini kita akan isi dengan console dot, nah ini C nya harus besar, kemudian writeLine ini kita isi dengan A, kemudian ini B seperti ini. Nah, ini pilihannya ada 1, 2, 3, 4. Kita bisa Ctrl S, kemudian karena dia ini milih menu, berarti nanti yang akan dijalankan adalah yang pilihan 1. Kita coba tes, kita jalankan, kita lihat hasilnya. Ini ada yang salah dengan default. Kita lihat codingnya. Ini belum kita tambahkan dengan break. Jadi kita tambahkan dengan break, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan. Kita tunggu, kita lihat hasil dari ini. Nah, ini hello world 5. Jadi ini diambilkan, coba kita CLS, kemudian ini kita tutup dulu. Ini kita akan hapus saja. Kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan lagi. Hasilnya adalah kita 5. Nah, ini 5 ini diambil dari A ditambah dengan B. A-nya 2, B-nya 3. Kalau menunya ini saya isi dengan 3, kita Ctrl S, kemudian kita coba jalankan. Hasilnya adalah 6.
6. Kenapa? Karena yang kita pilih di dalam sini adalah menu 3. Yang 3 itu berarti dia akan masuk ke dalam switch ini. 3. Dari 3 berarti dia akan menjalankan konsol ini. A kali B. A-nya 2, B-nya 3, berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Cara penulisannya seperti ini. Jadi setiap pengujian atau pemilihan, jadi kita akan pilih kalau pilihannya ini adalah pilihan yang ditentukan, kemudian ini case, kemudian ini adalah bagian dari ekspresi yang dijalankan, kemudian ini kasih break. Jadi untuk menandai antara pilihan 1 dan 2 ini dikasih break. Jadi ini break untuk bahwa pilihannya hanya sampai case dan break saja. Cuma yang dalam case dan break ini dijalankan ketika dia memilih di dalam case 1 ini. Begitu juga dengan default. Jadi defaultnya ini dikasih dengan break untuk menandai bahwa ini default. Default itu kalau di dalam pilihan ini tidak ada. Saya ambil contoh, misalnya menu ini saya kasih dengan 5, kita Ctrl S, dia akan menampilkan yang ada di dalam sini, yaitu menu tidak ada. Menu tidak ada berarti dia akan mengambil yang dari default. Jadi karena pilihannya hanya 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau tidak ada di dalam pilihan, maka dia akan menjalankan yang ada di dalam default. Jadi default ini, kalau tidak ada pilihan yang dipilih, maka dia akan ke default ini. Nah, itu cara penggunaan dari pemilihan switch. Kita akan ke tugasnya. Kita lihat tugasnya dulu. Tugas video yang ke-12, jelaskan fungsi switch dalam program. Fungsi switch itu untuk memilih, jadi sudah ditentukan pilihannya. Kalau pilihannya tidak ketemu, maka dia akan lari ke default. Jadi dia hanya bisa menjalankan sesuai dengan pilihan yang ada. Kemudian buat contoh program kalkulator menggunakan switch, saya akan berikan contohnya. Penulisannya, contoh kalkulatornya seperti ini. Jadi input bilangan A, kemudian bilangan A ini taruh di dalam variabel A. Kemudian input bilangan B, taruh dalam variabel B. Kemudian ini ada untuk menampilkan pilihan, pilih menu 1 tambah 2 kurang 3 kali 4 bagi. Jadi nanti akan dimasukkan pilihannya apakah dia memilih 1, 2 atau 3 atau 4. Kemudian ini akan masuk ke dalam menu. Nah, menu ini kemudian pilihan. Kalau case 1 dia akan tambah. Jadi ini kita buat A ditambah B, ini sama dengan A plus B seperti ini. Kemudian case 2 sama A dikurangi B, nanti ketemunya A minus B. Hasilnya sama dengan A minus B. Jadi ini akan merupakan variabel. Ini variabelnya. Kemudian ini kurung awal ini untuk mengurangi. Jadi variabel A dikurangi variabel B. Kemudian ini hasilnya. Taruh sini. Sama 2, 3. Kemudian ini juga 4 seperti ini. Defaultnya seperti ini. Menu tidak ada. Kita akan coba tes. Kita jalankan. Kita tunggu sebentar. A misalnya ini adalah 2. Kemudian B-nya 3. Kemudian berikutnya pilih menu 1 tambah 2 kurang 3 kali 4 bagi. Saya akan pilih 4. Hasilnya adalah 2 dibagi 3 sama dengan 0. Kenapa? Karena 2 dibagi 3 kalau seperti ini itu tidak ada. Kenapa? Karena dia integer. Kita akan coba menu yang lain. Kita akan isi lagi input A 2. Kemudian ini 1. Pilihannya saya akan pilih yang nomor 2. Jadi 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Jadi 2 min 1 untuk ini. 2 ini adalah kurang. Begitu juga seterusnya. Kalau misalnya ini saya akan bagi dengan 5. Kemudian ini 2. Pilih menunya adalah 4. Hasilnya adalah 2. Karena 5 dibagi 2 masing-masing dapat 2. Sisanya itu tidak dihitung. Jadi dia harus dapatnya utuh. Karena yang kita bagi adalah bilangan integer. Jadi integer ini utuh semua. Jadi utuh semua. Seperti kalau kita punya kelereng dibagi kepada 2 orang. Masing-masing dapat 2. Sisanya ini tidak dibagi. Nah, itu cara penggunaan dari switch. Nah, switch kemudian ini kita pilih menggunakan kalkulator. Menampilkan menu seperti ini. Silakan dikerjakan untuk tugas pembuatan kalkulatornya. Ini bisa digunakan sebagai contoh. Kita akan lanjut ke video berikutnya. Jangan lupa saya ingatkan lagi, Google Doc-nya ini diisi dan filenya diupload ke GitHub supaya ada nilai untuk tugas atau materi kali ini. Itu saja, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.